Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Wiwi dan teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang menyusun proposal. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Dila Purwati, ada saya sendiri Fatimah, lalu ada teman saya Helen Ayu. Yang pertama yaitu proposal penelitian. Proposal adalah dokumen berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan proposal penelitian adalah berisikan masalah utama tentang suatu penelitian, juga langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu tujuannya apa sih membuat proposal penelitian itu? Proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan, tempat, alat, bahan, literatur, hingga sokongan dana. Proposal penelitian juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada 4 jenis, yaitu proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kualitatif, dan proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama, proposal penelitian kajian merupakan penelitian merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku, artikel ilmiah, dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Lalu ada proposal penelitian pengembangan, merupakan proposal yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada proposal penelitian kualitatif, yang merupakan proposal yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Yang terakhir ada proposal penelitian kuantitatif, di mana proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Ada tujuan, lalu juga ada manfaat proposal. Ada 3 manfaat. Yang pertama menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Lalu, struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Itu adalah struktur proposal secara umum. Namun, jika mengacu pada tiap jenis-jenis proposal, tentu memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu sama lain, seperti struktur proposal kegiatan. Yang pertama ada nama kegiatan, ada pendahuluan, ada tujuan kegiatan, ada sasaran kegiatan, ada waktu dan tempat pelaksanaan, ada susunan acara, ada kepanitiaan, anggaran dana, serta penutup. Itu untuk struktur proposal kegiatan. Lalu yang kedua, untuk struktur proposal bisnis, di mana strukturnya berisi yang pertama judul bisnis, latar belakang, deskripsi produk bisnis kita, lalu deskripsi bisnis, lalu proses produksinya, lalu manajemen usaha, pemasaran, deskripsi finansial, serta penutup. Lalu yang terakhir ada struktur proposal penelitian, di mana ini mencakup yang pertama halaman judul, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan laporan, serta yang terakhir daftar pustaka. Itu tadi adalah pengertian, tujuan, manfaat, serta struktur-struktur proposal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, melanjutkan yang dijelaskan sama Fatimah tadi, yaitu evaluasi proposal.
evaluasi proposal adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek terkait efektivitas suatu program, apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara logis dan objektif. Ciri penelitian evaluasi yang pertama ada proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen atau unsur yang paling berkaitan satu sama lain dengan menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi. Bagi pengawas ialah keberhasilan program pembinaan. Yang ketiga, agar bisa mengetahui secara detail kondisi dari objek yang dievaluasi, maka diperlukan adanya identifikasi terhadap komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Yang keempat, ada menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dengan menentukan kondisi real dari data yang didapat dan untuk mengambil kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan atau hasil penelitian dipergunakan untuk memasukkan atau direkomendasi bagi sebuah kebijakan atau program atau rencana program yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain, dalam melakukan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan penelitian evaluasi berkaitan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur. Yang keenam, agar informasi yang didapat bisa menggambarkan kondisi real atau secara detail. Untuk mengetahuinya bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka diperlukan identifikasi terhadap komponen yang selanjutnya melakukan identifikasi terhadap subkomponen dan identifikasi pada indikator dari program yang dievaluasi. Yang ketujuh yaitu standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahannya dari proses kegiatan. Yang kedelapan yaitu dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Macam penelitian yaitu ada dua, yaitu evaluasi formatif, yaitu evaluasi formatif berguna untuk memperkuat atau meningkatkan objek yang dievaluasi, sehingga dalam hal ini riset dilakukan guna membantu membentuk dengan memeriksa pelaksanaan program atau pemakaian teknologi, kualitas implementasi, dan penilaian konteks organisasi, personel, prosedur, input, dan sebagainya. Evaluasi formatif mencakup beberapa jenis evaluasi. Yang pertama ada penilaian kebutuhan atau need assessment, yaitu menentukan siapa yang membutuhkan program, sebesar apa kebutuhan itu, dan apa yang mungkin berhasil untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, penilaian evaluabilitas atau evaluability assessment, yaitu menentukan apakah suatu evaluasi layak dan bagaimana pemangku kepentingan dapat membantu membentuk kegunaannya. Yaitu yang ketiga yaitu konseptualisasi terstruktur atau struktur conceptualization, yaitu membantu para pemangku kepentingan mendefinisikan program atau teknologi, populasi target, dan hasil yang mungkin. Yang keempat, evaluasi implementasi atau implementation evaluation, yaitu monitor ketepatan program atau teknologi. Yang kelima, evaluation proses atau proses evaluation, yaitu menyelidiki proses penyampaian program atau teknologi termasuk prosedur penyampaian alternatif. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif sebaliknya dari evaluasi yang sebelumnya memberikan efek atau
hasil dari beberapa objek yang mereka ringkas dengan menggambarkan apa yang terjadi setelah pelaksanaan program atau pemakaian teknologi, yaitu yang gunanya untuk menilai apakah objek yang dapat dikatakan telah menyebabkan hasil atau menentukan dampak keseluruhan dari faktor penyebab dari luar hanya hasil target langsung dan memperkirakan biaya relatif yang terkait dengan objek. Evaluasi sumatif juga dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, evaluasi hasil atau outcome evaluation, yaitu menyelidiki apakah program atau teknologi menyebabkan efek yang dapat diberikan pada hasil target yang ditentukan secara spesifik. Yang kedua, evaluation dampak atau impact evaluation, atau lebih luas dan menilai dampak keseluruhan baik yang disengaja ataupun tidak. Yang ketiga, keefektifan biaya dan analisis biaya manfaat atau cost effective and cost benefit analysis, yaitu menjawab pertanyaan efisiensi dengan menstandarkan hasil dalam hal biaya dan nilai dolarnya. Yang keempat yaitu analisis sekunder atau secondary analysis, yaitu menguji kembali data yang ada untuk menjawab pertanyaan baru atau menggunakan metode yang sebelumnya tidak digunakan. Yang kelima yaitu meta analisis, atau yang artinya yaitu mengintegrasikan estimasi hasil dari beberapa studi kasus untuk sampai pada penilaian keseluruhan atau ringkasan pada pertanyaan evaluasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Baik, saya lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Helen. Baik, saya lanjutkan cara menulis penelitian evaluasi. Yang pertama, penelitian mengkaji buku-buku kondisi lapangan dan menggali informasi dari para pakar atau ahli yang untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Yang kedua, peneliti merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan peneliti setelah terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang relevan untuk mendapatkan ketajaman permasalahan. Yang ketiga, penelitian melakukan penyusunan proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang alasan melakukan penelitian, problematika, tujuan, hipotesis, disertai dengan dukungan teori dan penemuan-penemuan penelitian, metodologi penelitian yang memuat subjek penelitian, populasi dan sampel dengan rincian besarnya sampel, teknik sampling dan siapa sampel penelitiannya, instrumen pengelolaan data, dan teknik analisis data. Yang keempat, penelitian melakukan pengaturan terhadap rencana penelitian, melakukan penyusunan instrumen, mempersiapkan kancah penelitian, dan melakukan uji coba instrumen. Yang kelima, pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang dipilih. Yang dipilih dalam penelitian evaluasi, peneliti mungkin memilih model eksperimen murni apabila syarat-syarat terpenuhi atau model eksperimen semu. Dalam hal ini peneliti berpikir bahwa dalam melakukan evaluasi program pasti ada sesuatu yang dilaksanakan. Peneliti juga mengukur tingkat keberhasilan perlakuan yang dilaksanakan dalam program yang dievaluasi, sehingga rencana peneliti telah mengkaji rencana pengelola program melalui sasaran yang dihendaki, sudah perlakuan diberikan, atau dengan kata lain sebelumnya pelaksana penelitian evaluasi telah menyiapkan tolak ukur.
Yang keenam, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen-komponen yang akan dievaluasi. Yang ketujuh, menganalisis data yang terkumpul dengan menetapkan tolak ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengelola program. Yang kedelapan, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolak ukur. Yang kesembilan, berkaitan dengan hasil penelitian evaluasi disampaikan kepada pengelola program atau pihak yang meminta bantuan kepada evaluasi. Evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjut program yang dievaluasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Helen. Baik, untuk contoh penelitian evaluasi, itu Kampus Merdeka. Program pendidikan Kampus Merdeka bisa menjadi topik riset evaluasi yang menarik bagi para ahli dalam menggambarkan proses berjalannya serta dampaknya bagi para mahasiswa yang menempuh studi akhir. Di mana perihal inilah Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan tujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Tentu saja dalam perjalanannya sendiri, proses penelitian evaluasi terkait program ini terdiri dari teknik analisis data, yakni proses sistematis dan ketat yang melibatkan pengumpulan data tentang mahasiswa yang melakukan magang, sehingga nantinya meningkatkan pengetahuan dan pengambilan keputusan, dan mengarah pada aplikasi praktis. Next. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa penelitian evaluasi adalah bentuk penelitian terapan yang dimaksud untuk memiliki efek bagi dunia nyata. Sehingga dalam hal ini banyak metode seperti survei dan eksperimen dapat digunakan dalam penelitian evaluasi. Adapun di sisi lainnya, dalam beberapa tahun terakhir, bidang penelitian evaluasi telah menjadi spesialisasi penelitian yang semakin populer dan aktif, sebagaimana tercermin dalam buku pelajaran, kursus, dan proyek. Namun yang pasti hal tersebut dijalankan setelah merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program sehingga dalam penggunaan metode evaluasi ini mempunyai sejumlah kelebihan dan kelemahannya. Next. Untuk contoh proposal, dalam membuat proposal penelitian yang baik dan benar terdapat sedikitnya 7 bagian atau sistematika yang harus dibuat. Yang pertama, nama serta judul proposal. Yang kedua, pendahuluan, yaitu tujuan, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar teori. 4, metode penelitian. Dan 5, jadwal dari pelaksanaan kegiatan. 6, pihak yang terlibat dalam pengajuan proposal. Dan terakhir, rincian kegiatan. Next. Untuk contohnya, judul proposal, Jenram genteng beton ramah lingkungan berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis nanozeoloid untuk meningkatkan mutu genteng dan mengurangi polusi karbon dioksida. Dan yang kedua, pendahuluan, latar belakang, semburan lumpur lapindo di daerah Sidoarjo, Jawa Timur belum ada tanda berhenti sampai tahun 2016 ini. Walaupun begitu, semburan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi merupakan bencana bagi masyarakat sekitar dan sisi lain lumpur lapindo dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan bangunan. Menurut Taufikur Rahman, pada tahun 2006, didasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa kadar silika dalam lumpur lapindo cukup signifikan untuk dipisahkan. Silika dapat menghasilkan nanosilika yang berguna untuk memperkuat batako maupun batu bata. Kebutuhan rumah di Indonesia setiap tahun rata-rata sebesar lebih dari 1,1 juta unit dengan pasar potensial di daerah perkotaan sebesar 40% atau lebih 440.000 unit.
Harga material bangunan yang cenderung meningkat yang mengakibatkan harga rumah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemanfaatan lumpur lapindo sebagai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama membuat reinforcement dan filler komposit lumpur lapindo serta serabut kelapa. Yang kedua, melakukan sintesis partikel nanozeoloid. Yang ketiga, menciptakan jenram genteng beton berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis nanozeoloid. Yang keempat, melakukan pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian beban lentur kuat tekan, daya serap gas karbon dioksida, penyerapan air atau porositas, dan penyerapan panas genteng beton. Dan kegunaan penelitian ini yaitu membuat inovasi genteng beton dari lumpur lapindo sebagai salah satu upaya penanggulangan semburan lumpur lapindo yang semakin meluas. Dan yang kedua, genteng beton yang ramah lingkungan, ekonomis, dan bertekstur kuat untuk bangunan. Yang ketiga, aplikasi genteng beton ini dapat mengurangi polusi karbon dioksida di udara. Next. Yang ketiga, dasar teori. Untuk dasar teori yang berisi dari pemikiran serta teori-teori yang telah melandasi dilakukannya sebagai sebuah penelitian. Yang metode penelitian itu waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan alat dan penelitian ini adalah 1,5 bulan. Kegiatan dilakukan di 3 tempat, yaitu yang pertama Laboratorium Kimia Universitas Diponegoro, Laboratorium Fisika Material Universitas Diponegoro, Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Dan variabel terikat dalam pengujian, yang pertama beban lentur dan kuat tekan, yang kedua penyerapan emisi gas karbon dioksida dan gas berbahaya, yang ketiga penyerapan air atau porositas, yang keempat penyerapan panas. Variabel terkontrol dalam pengujian. Yang pertama, jumlah komposisi nanozeoloid dan lumpur lapindo. Variabel tetap pada penelitian ini yaitu bentuk dan ukuran genteng, bahan baku material semen Portland, serabut kelapa, PVA, dan abu batu. Next. Dan yang kelima, rincian kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya, itu peralatan penunjang sebesar 1.500.000, bahan 1.200.000, biaya perjalanan 500, biaya lain-lain 1.300.000, jumlah 4.500.000. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 bulan ke depan. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami, kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat WA Group. Terima kasih.